Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bisnis Digital Klasa izin memfasilitasikan terkait materi personality, lifestyle, dan value. Jadi, next. Kami dari kelompok 5 itu beranggotakan dari saya sendiri ada Estiandiani, ada Ezer Atira Anamta Gifari, ada Haniful Tazkia, ada Kanasya Amadi, ada Muhammad Arifin Ridwan, dan juga ada Muhammad Ilhan Sabir. Untuk kontennya sendiri kami ngambil dari buku Solom Chapter ke-7 yang terdiri dari personality yang terbagi menjadi consumer behavior on coach Valdian Theory, Neo Valdian Theories, Track Theories, kemudian ada brand personality, ada lifestyle and customer identity yang terdiri dari product complementary and co-branding strategy, kemudian ada psychography, terus ada value yang terdiri dari core value dan how do value link to consumer behavior. Mulai di next. Yang pertama kita akan ngebahas tentang personality atau kepribadian. Ya, boleh next. Nah, kepribadian ini mengacu pada susunan psikologis yang unik seseorang dan bagaimana hal itu secara konsisten mempengaruhi cara seseorang merespon lingkungannya. Nah, dari personality ini berbagi menjadi 3, ada consumer behavior on the Coates-Valdian theory, terus ada teori Neo-Valdian dan juga teori sifat. Yang pertama, kita bakal membahas tentang customer behavior on the Coates-Valdian theory. Nah, Sigmund Freud mengembangkan gagasan bahwa sebagian besar kepribadian orang dewasa berasal dari konflik mendasar antara keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhan fisiknya dan kebutuhan untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Yang pertama ini adalah sistem dari Freudian. It adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari it ini kemudian akan muncul ego dan superego. It ini berisi semua aspek psikolog yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drive. Pada akhirnya, ego adalah sistem yang menjembatani antara it dan superego. Nah, ego di sini mencoba untuk menyimbangkan kekuatan yang berlawanan sesuai dengan prinsip realitas. Yang berarti ia menemukan cara untuk memuaskan it yang menurut dunia luar dapat diterima. Secara khusus, ini menyoroti pentingnya potensi motif bawah sadar yang memadu pembelian kita terhadap perilaku konsumen. Implikasinya itu adalah konsumen tidak serta-merta dapat memberi tahu kita motivasi mereka yang sebenarnya ketika mereka memilih produk. Jadi, next. Nah, yang kedua ini ada sometimes a trigger is a trigger product as a slow symbol. Sebagian besar pengaplikasian Freudian dalam bidang pemasaran berhubungan dengan simbolisme seksual produk yang seharusnya. Seperti contohnya beberapa analisis berspekulasi bahwa mereka memiliki sebuah mobil sport adalah sebuah alternatif lain untuk kepuasan seksual laki-laki. Yang ketiga itu adalah motivational research. Nah, perspektif ini bergantung pada wawancara mendalam dengan konsumen setiap individu, dibanding mengajukan beberapa pertanyaan umum kepada banyak konsumen tentang penggunaan produk dan menggabungkan tanggapan ini dengan tanggapan banyak konsumen lain. Jadi peneliti ini lebih memilih berbicara hanya kepada beberapa orang, tetapi menyelidikinya secara mendalam dan memotivasi masing-masing responden dalam membeli sesuatu. Boleh next. Nah, yang ketiga ini ada teori Neo-Freudian. Nah, jadi apa yang Freud kerjakan memiliki pengaruh yang besar pada teori selanjutnya mengenai personality. Banyak dari rekan dan muridnya merasa bahwa kepribadian seorang individu lebih dipengaruhi dengan bagaimana ia menangani suatu hubungannya dengan orang lain dibanding dengan bagaimana ia menangani permasalahan seksual. Teori ini disebut juga Neo-Freudian, yang berarti mengikuti atau terpengaruh oleh Freud.
Yang pertama itu ada dari Karen Horney. Nah, salah satu neofreudian yang paling menonjol adalah Karen Horney. Psikoterapi ini mendeskripsikan orang-orang bergerak ke arah orang lain, jadi kayak secara umum tuh dia menurut gitu. Terus juga dia menjauh dari orang lain, jadi dirinya itu berdiri sendiri ataupun berlawanan dengan orang lain ataupun agresif. Dalam studi terdahulu ditemukan bahwa orang-orang yang menurutnya lebih terlihat tertarik pada produk yang bermerek, tipe terpisah lebih kepada penikmat teh, dan laki-laki menurut peneliti diklasifikasikan sebagai tipe agresif yang memiliki brand dengan orientasi maskulin yang kuat. Yang kedua ini ada Charles Jung. Charles Jung ini merupakan salah satu murid Freud. Namun Jung tidak menerima penekanan Freud pada aspek kepribadian sosial, sehingga dia mengembangkan metode psikoterapinya sendiri yang disebut sebagai psikolog analitis. Jung mempercayai bahwa pengalaman kumulatif dari generasi masa lalu membentuk siapa kita hari ini. Jung juga berpendapat bahwa banyak orang takut akan kegelapan karena nenek moyang mereka jauh punya alasan kuat untuk ketakutan mereka akan kegelapan. Terus juga kenangan bersama ini menciptakan arti atau ide dan juga pola perilaku yang diakui secara universal. Nah, artip ini melibatkan pemikiran seperti kelahiran, kematian, ataupun yang sering muncul dalam mitos, cerita, ataupun mimpi. Jadi next. Nah, yang terakhir ini ada teori sifat. Nah, pendekatan kepribadian ini berfokus pada pengukuran kuantitatif ciri-ciri kepribadian. Didefinisikan sebagai karakteristik yang dapat mendefinisikan seseorang. Peneliti konsumen telah melihat banyak hal untuk membangun hubungan dengan pilihan produk mereka, tetapi beberapa data penelitian menunjukkan bahwa pesan iklan yang sesuai dengan cara orang melihat diri mereka itu lebih persuasif. Nah, di sini ada teori sifat kepribadian dari The Big Five Personality Traits. Nah, teori sifat kepribadian ini paling sering digunakan dalam dunia kerja, uh, apa ya? Dalam dunia kerja, yaitu teori kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality Traits Model yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal yaitu Lewis Goldberg. Teori bersifat kepribadian model 5 ini atau Big Five Personality ini dia memiliki 5 dimensi. Itu boleh di next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah archetypes karakter. Istilah archetype didasarkan pada kata Yunani kuno, yaitu arche, yang berarti awal, asal, dan salah ketik, yang berarti pola, model, atau tipe. Arti gabungan dapat diartikan sebagai model asli. Archetype karakter dalam istilah novel adalah tipe karakter mewakili pola universal, dan karena itu menarik bagi ketidaksadaran kolektif manusia kita. Next. Yang berikutnya adalah beberapa contoh dari archetype karakter. Yang pertama ada hero, yang kedua ada mentor, yang ketiga ada ally, yang keempat ada herald, yang kelima ada trickster, kemudian ada shapeshifter, guardian, dan shadow. Hero adalah fokus cerita atau karakter utama yang diikuti dari awal hingga akhir. Mereka akan menjadi karakter yang paling menonjol dan penting bagi mereka untuk tumbuh dan berubah sebagai pribadi seiring dengan perkembangan cerita. Yang kedua adalah mentor, seorang yang mengajari pahlawan untuk menavigasi situasi baru yang mereka hadapi. Mentor akan sering baik dan bijaksana, tapi itu tidak diberikan. Beberapa mentor mungkin pemarah, mabuk, atau tampak dangkal. Yang ketiga ada ally atau sekutu, itu adalah teman pahlawan yang memberi mereka bantuan saat mereka menuju tujuan mereka. Mereka juga dapat berfungsi sebagai papan suara dan untuk menunjukkan kontras dengan pahlawan. Keempat ada herald atau tentara, itu membawa undangan atau ancaman yang menyentak pahlawan keluar dari kehidupan sehari-hari mereka dan menandai awal dari pertualangan. Herald tidak selalu berupa orang, seringkali berupa surat atau bentuk pesan lainnya. Yang kelima ada trickster atau penipu. Ini adalah peranan menarik yang sering mengisi dua tujuan yang kontrasi. Satu sisi, trickster memberikan komedi dan kelegaan ringan, tetapi pada saat yang sama, trickster akan sering menarik perhatian pada tema-tema mendasar yang serius. Mereka dapat membuat Anda tertawa, tetapi juga mengajukan pertanyaan penting.
Berikutnya ada shapeshifter atau sang pengubah bentuk. Itu adalah sulit bagi pahlawan untuk dijabarkan. 1 menit mereka adalah sekutu setia, berikutnya mereka terungkap menjadi pengkhianat rahasia. Tapi tiba-tiba ketika sang pahlawan sangat membutuhkannya, shapeshifter bergeser lagi, membantu sang pahlawan keluar, bahkan sampai merugikan mereka sendiri. Kita ada guardian atau penjaga adalah kendala utama dalam petualangan pahlawan. Mereka berdiri di ambang batas yang harus dilewati pahlawan jika mereka ingin bergerak lebih dekat ke tujuan mereka. Ini mungkin ambang nyata seperti gerbang atau dinding, atau mungkin sesuatu yang kurang nyata. Dan terakhir ada shadow atau bayangan, itu merupakan lawan utama dari hero tersebut. Karakter ini mencoba untuk menghentikan pahlawan mencapai tujuan mereka, melemparkan rintangan di jalan mereka bila memungkinkan. Hambatan mungkin fisik, mental, atau emosional. Bayangan tidak akan menarik pukulannya. Next. Berikutnya adalah brand personality. Jadi next. Brand personality itu adalah bagaimana orang memandang suatu merek berdasarkan tampilannya, apa yang dikatakannya, bagaimana tindakannya, dan segala macam kualitas lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara akurat mendefinisikan brand personality mereka agar dapat bertemu dengan konsumen yang tepat. Dengan memiliki serangkaian sifat yang konsisten, yang dapat dinikmati oleh segmen konsumen tertentu, ekuitas merek perusahaan juga akan ikut meningkat. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Ezar. Oke, di brand personality ini ada beberapa teori. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa penggunaan merek secara simbolis memungkinkan karena konsumen sering mengilhami merek dengan ciri-ciri kepribadian manusia. Konsumen dengan mudah dapat memberikan merek seolah-olah adalah selebritas atau tokoh sejarah terkenal. Dan karena mereka berhubungan dengan diri sendiri, yang mungkin sebagian disebabkan oleh strategi yang digunakan oleh pengiklan untuk mengilhami merek dengan ciri-ciri kepribadian seperti antropomorfisme dan personifikasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai antropomorfisme, yaitu mengacu pada kecenderungan untuk menghubungkan karakteristik yang dimiliki manusia dengan objek atau hewan. Kita mungkin berpikir tentang karakter kartun atau ciptaan mitos seolah-olah adalah seseorang dan bahkan menganggapnya memiliki perasaan seperti manusia. Contohnya di saat ini ada Chester the Cheetah dari Cheetos dan Snugglebird dari Snuggle Fabric Softener. Chester the Cheetah adalah maskot antropomorfik modis yang berbicara lancar untuk makanan ringan merek Cheetos. Lalu Snugglebird adalah maskot boneka beruang yang bisa berbicara. Snuggle mengandalkan pelanggan yang menginginkan cucian terasa senyaman mainan mewah. Next. Personifikasi merek adalah bentuk antropomorfisme yang mengacu pada atribut karakteristik manusia untuk sesuatu yang bukan manusia. Di sini ada contoh Mr. Clean, yaitu salah satu orang yang paling dicintai dan langsung dikenal di Amerika. Merek dan maskot dimiliki oleh Procter & Gamble dan digunakan untuk positioning dan pemasaran solusi pembersihan dan item terkait. Maskot ini diperkenalkan pada 1950-an dengan cepat menjadi bestseller dan lini produk miliknya sekarang mencakup pembersih kamar mandi, alat pembersih, dan lain-lain. Procter & Gamble terus menambahkan item ke merek dan konsumen membelinya karena Mr. Chen melambangkan bahwa dia adalah seseorang yang kuat, ulet, kompeten, dapat diandalkan, dan ramah. Sebuah penelitian yang berfokus pada produk yang diantropomorfisasi menemukan bahwa kemudahan konsumen untuk menganthropomorfisasi suatu produk adalah karena fungsi dari bagaimana produk tersebut diiklankan dan dimasukkan atau tidak adanya referensi atau penggambaran fitur produk yang mirip manusia. Konsumen yang menganggap produk yang disajikan memiliki fitur manusia lebih disukai daripada produk tanpa atribut manusia. Next. Nah, untuk membangun kepribadian merek yang sukses seringkali merupakan kunci untuk membangun loyalitas merek. Pemasar yang mampu menciptakan brand resonance akan memperkuat ikatan dengan konsumen yang sangat sulit untuk diputuskan. Selanjutnya, brand resonance ini adalah kondisi di mana terjadi ketika sebuah merek benar-benar berbicara dengan beberapa aspek kehidupan individu konsumen atau budaya di mana dia tinggal.
Brand resonance terjadi ketika seorang pelanggan merasa sangat terhubung dengan sebuah merek dan mengidentifikasikan dirinya dengan merek tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang sering membeli produk, mengunjungi website produk, ataupun mempengaruhi orang untuk membeli produk. Jadi next. Namun untuk mencapai tingkat brand resonance ini tidak semudah yang terlihat. Salah satunya adalah sekarang banyak konsumen yang memiliki bias detektor sensitif yang memberitahu bahwa ketika sebuah merek tidak memenuhi klaimnya atau entah bagaimana tidak otentik. Hal tersebut memunculkan fenomena yang dikenal dengan nama doppelganger brand image, yaitu logo parodi atau narasi yang dimaksudkan untuk menyoroti masalah etika terkait produk yang diiklankan. Mereka umumnya dikaitkan dengan kurangnya keaslian merek dan sebagian besar dibuat sebagai bentuk protes atau kritik individu. Di sini ada contoh yaitu McDonald yang sering dikritik karena makanan junk food yang efeknya berbahaya bagi kesehatan manusia. Untuk mengilustrasikan efek negatifnya, logo McDonald didesain ulang menjadi McDiabetes. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lifestyle atau gaya hidup. Jadi lifestyle atau gaya hidup ini mendefinisikan pola konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang tentang bagaimana ia memutuskan untuk menghabiskan waktu dan uangnya. Pilihan ini penting bagi konsumen untuk Pilihan ini penting bagi pemasar untuk menentukan identitas konsumen. Nah, kalau dari contohnya, ini ada kegiatan lari maraton dan mendengarkan musik. Jadi, kalau misalnya nih di lingkungan mahasiswa, nah mahasiswa itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka meskipun begitu mempunyai perbedaan pada diri mereka masing-masing. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, misalnya ada yang suka mendengarkan lagu, terus ada yang suka mendengarkan musik-musik tertentu, juga ada yang suka maraton, dan lain-lain. Nah, meskipun begitu, mereka juga masih tetap punya kesamaan. Misalnya kesamaannya itu bagaimana mereka suka nongkrong di tempat yang sama, lalu berpakaian yang sama, dan juga mereka juga suka untuk makan makanan yang sama. Nah, untuk selanjutnya ini, manusia mengelompokkan diri berdasarkan hal-hal yang disukai, cara menghabiskan waktu luang, dan cara membelanjakan pendapatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya hal-hal yang disukai ini, bagaimana mereka memiliki hobi mereka, lalu cara menghabiskan waktu luang ini seperti dengan menonton TV atau mendengarkan lagu, lalu untuk membelanjakan pendapatan ini, apa yang uang mereka gunakan itu digunakan untuk apa. Lalu selanjutnya ada consumption style. Di consumption style ini meliputi person, produk, dan setting. Nah, ketiganya ini menghasilkan gaya hidup manusia. Sebagai contoh aja nih, seorang individu itu menyukai artis tertentu. Nah, artis tertentu ini bisa dibuat produknya oleh seorang marketer, lalu diatur juga settingnya bagaimana agar bisa menyesuaikan dengan gaya hidup seseorang. Lalu produk komplementari dan co-branding strategis. Jadi produk komplementari ini bagaimana produk itu saling melengkapi satu sama lain. Untuk hubungannya sendiri, yang pertama itu bagaimana konsumen membuat pilihan dalam berbagai kategori produk. Lalu diketahui bahwa tipe orang yang sama cenderung memilih produk dan layanan yang sama. Setelah itu, ada rangkaian produk dan layanan yang diasosiasikan konsumen dengan gaya hidup tertentu. Dan penggabungan produk dari berbagai kategori itu dilakukan untuk mengekspresikan satu gaya hidup. Sebagai contohnya itu co-branding yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi co-branding ini adalah sebuah strategi yang memanfaatkan berbagai brand
Maaf. Jadi co-branding ini adalah sebuah strategi yang memanfaatkan berbagai brand produk atau jasa sebagai bagian dari aliansi strategis. Co-branding ini dapat dilakukan oleh 2 atau lebih brand yang secara sadar memutuskan untuk berkolaborasi pada produk khusus. Sebagai contoh, di sini saya masukkan gambarnya itu produk Oreo dan Walls yang selanjutnya akan lebih jauh dijelaskan di studi kasus kami. Nah, untuk kelebihan dari co-branding sendiri, itu meliputi bahwa produk yang diluncurkan ini tidak hanya menyasar konsumen yang loyal, tapi juga menarik perhatian konsumen-konsumen baru. Lalu ketika berhasil dieksekusi secara strategis dan efektif, co-branding ini dapat meningkatkan brand recognition dari masing-masing brand yang telah berkolaborasi. Selanjutnya, brand akan mendapatkan rasa hormat dan kredibilitas ketika berkolaborasi dengan partner yang memiliki reputasi yang baik dan aspiratif. Selanjutnya, co-branding juga menghemat pengeluaran brand untuk melakukan promosi produk baru. Selanjutnya, ada aspek psikografis. Dari psikografis sendiri, yang pertama itu adalah buyer persona. Jadi ini mengenai bagaimana marketer membuat sebuah profil fiksi tentang pelanggan ideal mereka berdasarkan riset pasar dan data nyata tentang pelanggan yang sudah mereka punya. Profil fiksi konsumen ini menginspirasi pemasar dalam menciptakan desain produk dan menentukan keputusan komunikasi dengan konsumen mereka. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Kanesya. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai bagaimana melakukan analisis psikografis. Boleh di next? Jadi untuk melakukan analisis psikografis ini biasanya dilakukan dengan cara survei, wawancara konsumen, maupun diskusi dengan customer service. Nah, survei ini karena teknologi masa kini udah semakin canggih, jadi survei dapat dilakukan secara online dengan tool yang disukai oleh para pemasar. Nah, untuk pertanyaannya sendiri itu tertutup bagi para responden agar preferensi mereka itu dapat terlihat lebih jelas. Kemudian wawancara konsumen. Wawancara konsumen ini biasanya dilakukan bagi konsumen yang sudah pernah mencoba produk kita, sehingga pertanyaan yang diberikan itu bisa membuat mereka menceritakan dirinya lebih dalam, sehingga psikografis ini bisa digali lebih maksimal. Selanjutnya diskusi dengan customer service, itu cara lain untuk memahami psikografis, yaitu dengan berbincang dengan tim yang berhadapan langsung dengan konsumen itu sendiri, yaitu sales atau customer service. Next. Nah, jadi dari dengan melakukan survei, wawancara, dan berbincang dengan customer service, itu nanti akan terlihat IO dari konsumennya. IO itu adalah activity, interest, dan opinion. Activity ini meminta kepada konsumen untuk mengidentifikasikan apa yang mereka lakukan. Kemudian interest itu merupakan faktor pribadi konsumen dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, setiap perusahaan itu dituntut untuk memahami minat dan hasrat para pelanggannya. Kemudian opinion itu menyelidiki pandangan dan perasaan mengenai topik-topik yang ada di dunia. Nah, opinion ini merupakan pendapat dari setiap konsumen yang berasal dari pribadi mereka sendiri. Next. Selanjutnya ada IS dimension-nya, itu activity-nya ada banyak ya, klasifikasinya ada work, hobbies, social event, vacation, entertainment, club membership, community, shopping, dan sport. Interest-nya ada family, home, job, community, recreation, fashion, food, media, achievement. Kemudian opinions-nya itu ada themselves, social issue, politics, business, economics, education, products, future, dan culture. Kemudian di sini ada demographics-nya juga, ada age, education, income, occupation, dwelling, family size, geography, city size, dan stage in life cycle. Next.
Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih tujuan dari analisis psikografis itu? Yang pertama ada menentukan sasaran pasar. Nah, jadi setelah pemasar mengetahui analisis dari psikografis itu sendiri, jadi pemasar bisa dengan mudah untuk menentukan sasaran pasar untuk produk mereka. Kemudian menciptakan pandangan baru tentang pasar. Jadi misalnya suatu produk ini dikhususkan atau ditujukan kepada wanita yang berusia sekian atau berusia muda. Namun ternyata pembeli dari pengguna produknya itu adalah wanita yang lebih dewasa. Nah, dari situ pemasar harus menciptakan pandangan baru tentang pasar produk mereka. Kemudian memposisikan produk. Nah, informasi psikografis ini dapat memungkinkan pemasar untuk menekankan fitur produk yang sesuai dengan gaya hidup para penggunanya. Kemudian mengkomunikasikan atribut produk dengan lebih baik. Maksudnya adalah dengan pemasar mengetahui analisis psikografis dari para penggunanya, jadi pemasar bisa lebih baik lagi untuk mengkomunikasikan atribut produknya. Mungkin aja bisa melalui pemilihan brand ambassador dan lain-lain. Kemudian mengembangkan strategi produk, itu jadi pemasar bisa memahami bagaimana suatu produk itu cocok atau tidak ke dalam gaya hidup dari konsumennya itu sendiri. Next. Selanjutnya di sini ada values dan lifestyle system. Itu yang pertama ada innovators. Innovators ini merupakan konsumen yang paling atas. Mereka adalah konsumen yang sukses, menyukai perubahan untuk menjadi lebih baik, sehingga mereka juga terbuka atas ide dan teknologi baru. Mereka berani mengambil resiko karena mereka ini memiliki sumber daya yang cukup tinggi. Kelompok ini peduli dengan masalah sosial. Nah, inovator ini biasanya lebih memilih barang atau jasa yang membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Kemudian ada thinkers. Thinkers merupakan orang-orang yang memiliki sumber daya tinggi dan termotivasi oleh cita-cita. Mereka merupakan profesional yang matang, bertanggung jawab, dan berpendidikan tinggi. Kegiatan yang biasanya mereka lakukan itu berpusat pada rumah. Namun mereka juga mendapatkan informasi yang baik tentang apa yang terjadi di luar karena mereka menggunakan itu untuk mengambil sebuah keputusan. Mereka itu memiliki pendapatan yang tinggi, tetapi menjadi konsumen yang praktis dan menyukai daya tahan, fungsional, dan juga nilai dalam sebuah produk. Kemudian ada achievers, itu mereka berorientasi pada karir dan lebih menyukai prediktabilitas daripada mengambil resiko atau penemuan diri. Para achiever ini merupakan mereka yang sukses dan menyukai produk serta layanan yang dapat menunjukkan keberhasilan mereka kepada rekan-rekan mereka. Kemudian ada experiencers, itu adalah kelompok konsumen dengan sumber daya yang tinggi juga. Mereka termotivasi oleh ekspresi diri. Mereka ini biasanya terdiri dari orang-orang muda dengan kisaran usia 25 tahun, dan karena lebih muda dibandingkan segmen yang lainnya, mereka ini memiliki cukup banyak energi untuk melakukan kegiatan fisik dan juga kegiatan sosial. Mereka biasanya menghabiskan uang mereka atau sumber daya mereka itu melalui pakaian, makanan cepat saji, musik, maupun favorit-favorit yang lainnya. Mereka ini terbuka dengan tren ataupun produk serta layanan yang baru. Selanjutnya ada believers. Mereka ini orang-orang yang bersumber daya rendah dan termotivasi oleh cita-cita. Mereka adalah konsumen yang konservatif, perilaku dan pembelian mereka ini cenderung dapat diprediksi, di mana mereka ini lebih menyukai produk-produk yang memang mereknya sudah jelas ataupun terkenal gitu. Terus ada thrivers, ini mereka hampir sama dengan achievers, tetapi mereka memiliki sumber daya yang lebih rendah dibanding achievers. Nah, kelompok konsumen ini
termotivasi oleh prestasi. Gaya merupakan poin pertimbangan dalam konsumsi mereka, dan strippers ini berusaha untuk meniru orang yang mereka kagumi. Selanjutnya ada makers. Makers ini berorientasi pada tindakan dan cenderung memfokuskan energi mereka pada harga diri. Makers ini mewakili konsumen dengan sumber daya yang rendah. Mereka adalah orang-orang yang praktis dan menghargai kemandirian. Kemudian ada struggles, ini terdiri dari konsumen dengan pendapatan yang paling rendah dibandingkan segmen yang lainnya. Mereka memiliki sumber daya dan orientasi diri yang sangat terbatas. Nah, kalau dilihat dari sisi usia, mereka ini adalah yang tertua dibandingkan segmen yang lainnya. Kira-kira usia mereka adalah 61 tahunan. Nah, dengan kemampuan mereka yang terbatas, mereka cenderung menjadi konsumen yang loyal dalam sebuah merek. Next. Selanjutnya ada value. Value merupakan aspek yang penting karena ketika menjalankan bisnis, kesuksesan bisnis bukan hanya dilihat dari seberapa besar angka penjualan atau angka keuntungan yang diterima, namun juga harus dilihat dari seberapa customer value-nya. Customer value ini merupakan manfaat yang diterima oleh pelanggan secara menyeluruh. Customer value sendiri itu ada 4 jenis, yaitu ada functional value, monetary value, social value, dan psychological value. Nah, customer value juga bisa diartikan sebagai adanya suatu kombinasi antara manfaat fungsional terhadap suatu barang dan manfaat emosional. Artinya, setiap produk itu harus memiliki dua fungsi, itu di mata para pelanggan, yaitu fungsional dan emosional. Next. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai functional value. Dalam functional value, ini produk akan lebih menekankan pada sebuah fungsi. Jadi sejauh mana produk tersebut dapat memberikan penawaran fungsi terbaik. Jadi misalnya sepatu gitu ya, produk sepatu. Produk sepatu itu functional value-nya adalah melindungi kaki dari bahaya yang ada di jalanan gitu. Kemudian monetary value. Nah, dalam konsep monetary value ini pembahasan mengenai produk itu akan difokuskan pada pertanyaan tentang apakah jumlah nominal yang dikeluarkan oleh pelanggan itu sebanding dengan kualitas barang tersebut. Jadi misalnya kayak sepatu tadi, apakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli sepatu tersebut sesuai atau sebanding dengan kualitas barang yang diterima oleh pelanggan. Kemudian ada social value. Social value itu berbicara tentang keistimewaan yang pelanggan rasakan setelah menggunakan produk tersebut. Jadi misalnya tadi sepatu, misalnya dengan harga sekian, sepersekian persennya itu digunakan untuk amal dan semacamnya, kayak gitu. Kemudian psychological value itu menekankan kepada sebuah perasaan yang membuat pelanggan merasa lebih baik setelah menggunakan suatu produk. Jadi misalnya tadi sepatu kan ada functional value-nya, ada monetary value-nya, social value-nya. Nah, psychological value-nya itu misalnya sepatu tersebut dari merek yang terkenal. Jadi itu akan memberikan rasa bangga tersendiri bagi para penggunanya. Next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi value itu ada beberapa macam, itu ada fungsi, unik, harga, kualitas, pelayanan, branding, preferensi target konsumen, tingkat pendapatan target konsumen, kualitas produk, harga produk pesaing, kemudian pengalaman pelanggan dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk serupa. Next.
Selanjutnya ada core value. Ini merupakan prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan dalam sebuah perusahaan atau sebuah brand. Core value ini harus bisa merefleksikan visi dan misi suatu perusahaan sehingga akan menjadi nilai otentik dari perusahaan itu sendiri maupun dari sebuah brand gitu ya. Jadi kalau di sini contohnya adalah badan usaha milik negara itu memiliki core value yang disebut akhlak. Itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kalau yang dijelaskan di websitenya itu ya, akhlak itu merupakan kode etik atau kode perilaku dalam berperilaku sehari-hari dari setiap aparatur sipil negara Kementerian BUMN yang terangkum dalam akhlak tersebut. Next akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arifin. Oke, selanjutnya ada value of materialism atau nilai material yang merupakan fungsi untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok dan kemampuan tukar materi terhadap materi lain. Dari pengertian tersebut, maka nilai materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu value in use dan value in exchange. Yang pertama, value in use atau bisa disebut dengan nilai pakai adalah nilai yang pertama, value in use itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama nilai pakai subjektif dan juga nilai pakai objektif. Nilai pakai subjektif adalah nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan nilai pakai objektif adalah kemampuan dari suatu barang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Lalu yang kedua ada value in exchange atau bisa disebut dengan nilai tukar. Ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar subjektif dan juga objektif. Yang subjektif adalah nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat ditukar dengan barang lain. Dan nilai tukar objektif adalah kemampuan dari suatu barang untuk dapat ditukar dengan barang yang lain. Bisa di next. Lalu bagaimana nilai dapat terkait dengan perilaku konsumen? Kita dapat mengamati suatu hubungan tersebut pada peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, yang dimana kekhawatiran tentang korban kematian dan duka cita akibat kekerasan senjata api yang hingga memicu perhatian tingkat nasional. Hasil dari analisa kejadian tersebut menyatakan bahwa jumlah penjualan body armor atau pelindung tubuh untuk warga Amerika Serikat akan mencapai 5,77 miliar dalam kurun waktu sekitar 5 tahun. Hal tersebut dapat disebabkan oleh rasa takut oleh warga Amerika Serikat terhadap serangan dan kekerasan terhadap senjata api. Maka dari itu, brand kelas atas di sana ikut turun serta dengan tujuan untuk memberikan rasa tenang dan aman kepada warga Amerika Serikat dengan membuat bulletproof clothing yang berkualitas tinggi. Di sana akan menawarkan konsep pakaian anti peluru berupa jas dan juga jaket, sehingga akan terlihat tetap seperti pakaian pada umumnya. Jadi kesimpulannya, nilai materi akan mempengaruhi perilaku konsumen yang dimana pada contoh kasus ini nilai fungsi dari suatu jas atau jaket menimbulkan rasa aman dan juga tenang terhadap warga Amerika Serikat. Selanjutnya, sekarang mari kita simpulkan gambaran dari beberapa upaya peneliti untuk mengukur nilai-nilai dan menerapkan untuk strategi pemasaran. Yang pertama, ada Rockich Value Survey atau bisa disingkat dengan RVS. Milton Rockich menciptakan Rockich Value Survey yang terdiri atas dua kelompok nilai. Yang pertama ada nilai terminal, merujuk pada keadaan-keadaan kesudahan yang telah diminta. Ini merupakan sasaran yang berhasrat dicapai seseorang selama hidupnya. Dan yang kedua, ada nilai instrumental, merujuk pada perilaku atau cara-cara yang semakin disukai untuk mencapai nilai terminal. Lalu yang kedua, ada selanjutnya bisa di next. Yang kedua ada list of value atau bisa disingkat dengan LOV, dikembangkan di Pusat Studi Survei University of Michigan berdasarkan pada teori Maslow dan juga Rockich. LOV memodifikasi analisis dari RVS yang lebih mempengaruhi kehidupan orang sehari-hari. LOV dikembangkan untuk pengukuran nilai personal karena adanya keterbatasan secara metodologis di analisis RVS. Bisa di next. Dan yang terakhir ada the means and chain model. Teori ini dilakukan oleh Gottman dengan mempertahankan
anggapan bahwa nilai adalah faktor dominan dalam pola pembelian konsumen serta mempertimbangkan produk atau layanan berdasarkan fungsi dari nilai yang memuaskan. Means and theory ini menitikberatkan pemahaman bahwa nilai-nilai individu atau personal value dari seorang pelanggan sangat mempengaruhi perilaku individualnya, termasuk dalam memutuskan untuk mengkonsumsi apa yang menjadi kebutuhannya. Teori ini dianggap sebagai teori prinsipal karena model dari teori ini berguna untuk memverifikasi hubungan antara kualitas, nilai, dan juga perilaku, serta memberi ilustrasi hubungan mendasar antara konsumen dengan produk atau layanan. Oke, bisa di next. Lalu untuk studi kasus, kami menggunakan dari branding Walls, itu kerjasama antara Walls dan juga Oreo. Sebelumnya, co-branding ini merupakan suatu strategi aliansi di mana suatu produk atau jasa secara bersamaan diberi dua merek atau lebih. Secara garis besar, tujuan dari co-branding adalah meningkatkan tingkat ekuitas merek dengan menggabungkan kekuatan merek-merek yang berkolaborasi. Pada kali ini, kami akan membahas Walls yang melakukan strategi co-branding, yaitu melakukan kerjasama dengan Oreo. Walls melakukan strategi co-branding dengan biskuit Oreo, karena biskuit Oreo banyak dikenal oleh masyarakat, terutama di kalangan anak-anak melalui iklan-iklannya. Oleh sebab itu, Walls bekerja sama dengan biskuit Oreo, mengeluarkan produk baru dengan merek Walls Selection Oreo. Strategi co-branding yang dilakukan oleh es krim Walls yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan biskuit Oreo dari PT Kraft Indonesia sehingga menghasilkan produk varian baru dengan merek Walls Selection Oreo yang merupakan es krim rasa vanila yang dicampur dengan biskuit Oreo guna memuaskan kebutuhan konsumennya. Co-branding yang dilakukan oleh es krim Walls bertujuan untuk mempengaruhi keputusan si pembeli sehingga konsumen melakukan pembelian dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan Walls. Menurut penelitian yang kami temukan, ternyata kinerja co-branding memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi strategi co-branding, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian pada es krim Walls Selection Oreo. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.